Wis, adiknya bantuin dong energinya dong. Ke atas sih. Wih, gile. Video kali ini, wah, kedatangan tamu yang sebelumnya pernah dibahas di Ilmu Merah nih. Yaitu adalah Gen Alfarizi, luar biasa nih. Wih, keren. Gen Alfarizi nama siapa sebenarnya? Nama saya Alfarizi, nama belakang. Heeh. Gen itu nama YouTube doang. Oh, Gen nama panggung. Ya. Iya, nama aslinya? Davin Asadel Alfarizi. Siapa? Davin Alfarizi. Davin. Heeh. Oh, Davin Alfarizi. Kalau dapat ide gennya tuh dari mana? Gen itu maksudnya kan kayak generasi saya gitu loh. Oh, generasi. Oh, I see. Oh, ini Gen Alfarizi. Jadi dari mulai Gen Alfarizi ini udah generasi waras gitu. Kalau yang di bawahnya zaman-zaman dulu itu masih dikit-dikit mistik, dikit-dikit goib gitu. Kalau adeknya siapa namanya? Boleh pegang. Namanya Safia. Safia. Kalau di konten kayaknya lebih banyak diem ya? Kalau biasanya ngomong-ngomong biasanya kebanyakan Oh, emang buat ini aja ya, buat nemenin. seru-seruan. Hah? Buat seru-seruan. Oh, buat seru-seruan aja. Tapi aslinya takut nggak sama hantu? Enggak. Nggak pernah nemuin? Enggak. Wih, keren. Nah, berikutnya ada bapaknya nih. Siap. Iya, namanya siapa, Mas? Septian. Mas Septian. Siap. Dan ini datangnya dari Palu ya? Palu benar. Jauh banget ya. Iya. Palu itu berarti kerabat dekatnya ini Paku. Pak, Iya. bisa dimakan sama Bang Marcel. Iya, biasa saya makan kalau pertunjukan. Iya, iya. Nah, itu berapa jam, Pak, ke sini, Pak? Kalau pesawat 2 jam. 2 jam. 2 jam. Wah, luar biasa ya. Perjalanan itu jauh. Akhirnya sampai kemarin udah ketemu masuk mana aja, Mas? Hari pertama di Lapor Pak. Di Lapor Hari Pak. kedua ketemu sama staf susnya Kemenpora, Wih, Pak Wildan. luar biasa. Langsung ya bersyukur alhamdulillah diajak langsung ke kantor sekretariat negara ketemu sama Pak Wamen, Pak Juri. Jadi keren. luar biasa banget ya. Bener-bener di luar sebenarnya, di luar rencana. Iya, iya. Jadi Pak Wildan itu kirim buku, kami mau sowan gitu ya sama ke Bang Marcel gini, Iya, kami iya. mau terima kasih udah di react awalnya Iya, iya. kayak gitu Bang Marcel. Terus Davin juga seneng banget pokoknya ketemu Bang Marcel lah Wih. gitu. Gak ketemu lainnya gak apa-apa sama Ferry Irwandi di Malaka. Iya, iya. Udah ke Ferry Irwandi juga ya? Tadi malam. Oh, tadi ya. malam. Wah, luar biasa tuh. Iya itu kebanggaan sih. Wis, iya, iya. Dua tempat sama ini kebanggaan. Jadi nyebar kemana-mana kan edukasinya juga ya. Terus ini saya penasaran sebenarnya, Mas. Ini apa yang diajarin ke anak kok bisa sampai berani bersuara seperti itu, terus juga mempelajari banyak hal. Iya kalau belajarnya mungkin salah satunya juga ini boleh disebut ya? Boleh. Ya habis nonton kontennya Malaka dulu. Oh, awal-awal awal-awal. baru lahir itu di situ bahas logika mistika. Oh yang iya. Kayak menarik juga sih, akhirnya mulailah ada rasa pengen belajar gitu. Oke. Dan ternyata iya sih selama ini cuman kita iya aja gitu. Oh iya, benar, Kayaknya benar. akhirnya perlu belajar. Ya sebelumnya dari Bang Marcel udah lama banget, Iya, lebih iya. lama lagi. Mulai agak skeptis, ditambah itu kayaknya kita perlu deh buat ide seperti ini gitu. Kalau pendidikan ke anak-anak sendiri sebenarnya sama aja Bang Marcel, sama orang-orang lain. Saya lebih cenderung terserah kalian mau apa, yang penting kalian paham dengan apa yang kalian lakukan, konsekuensi gitu. Jadi tanggung jawab masing-masing Tanggung pribadi. jawab masing-masing, Oh, oke. iya. Tapi dari kecil memang nggak diajarin jangan ke tempat gelap nanti ada pocong gitu nggak ya? Dulunya iya. Dulunya. Iya, gitu. Waduh. Dulunya iya. Cuman nggak separah itu karena dari Bang Marcel kan udah lama. Iya. Jadi kalau yang udah ekstrim-ekstrim gitu udah enggak. Oh. Tapi yang tipis-tipis masih iya. Apa yang kayak gimana? Contoh. Ya, maksudnya yang tipis-tipis itu kalau udah disampaikan orang tua gitu misalkan jangan ini, itu kadang masih ada ke bawah. Tapi hal-hal yang misalkan apa jimat yang biasa dibongkar Bang Marcel udah Oh iya. skeptis sudah lama. Udah nggak menakut-nakuti dengan hal itu lagi ya? Udah nggak nakutin hal itu lagi. Iya. Dari kecil itu diedukasin atau mereka belajar sendiri, Pak, tentang dunia mistik itu? Kalau kami ya mengajarkan. Mengajarkan? Suruh baca buku gitu? Iya. Baca buku ya. Baca buku?
Iya, apa buku pertama masih ingat nggak yang disuruh baca? Ya, buku pertama yang saya ingat itu Sapiens sih. Oh, Sapiens. Ya. Apa inti yang didapat pertama kali, kayak apa pemahamannya tuh? Ya itu kan bahas tentang teori evolusi gitu ya. Evolusi sebelum Sapiens, sebelum kita ini kayak Homo neanderthal, erectus gitu. Ya, yang saya dapat itu sih teori evolusi. Dan teori evolusi ini ada fenomena yang tentunya juga kok sampai sekarang. Terus tentang dunia horor-hororan pertama tahu dari mana? Dari ayah kalau itu. Oh, dari ayah dari memang diedukasiin ya, Iya. bahwa hal kayak gini sebenarnya nggak ada ini efek dari pikiran. Ini adanya juga sama. Iya. Apa buku pertama atau novel? Buku pertama komik. Oh, komik. Emang suka baca ini ya, cerita kisah-kisah gitu ya. Pernah ini nggak takut kalau ke tempat gelap gitu dari kecil? Dulu pernah, cuman sekarang enggak. Oh, dulu pernah. Apa takut apa dulu? Dulu kan biasanya ngeliat-liat kayak video-video gitu. Oh, nah itu. Iya. Bisa dijelaskan mungkin sama Bang Marcel kenapa anak kecil lihat video akhirnya kebawa takut, bisa langsung. Iya, hal horor apa tuh yang ditonton waktu di YouTube atau tayangan apa? Kalau nggak salah aku tuh kayak cerita-ceritanya Jalangkung. Biasanya kan- Jalangkung? Nanti kan ada Oh, film bioskop gitu. bukan sih, Film kayak YouTube? video-video anak kecil. Oh, Jangan tentang biasanya nonton-nonton. terus kartun atau asli? Kartun. Oh, kartun. Ah, iya bener, banyak sih kartun-kartun horor gitu, terus ke bawah jadi takut. Iya, kayak mimpi itu Ke kan. kamar mandi jadi takut Iya. gitu ya. Terus akhirnya bisa berani gimana? Berani karena ayah ngasih tahu kalau gini gitu. Berarti emang bilang, kok aku takut ke kamar mandi ya atau Enggak. gimana? Oh, emang di inisiatif sendiri, Pak? Iya, jadi Iya. memang setelah ya belajar banyak gitu, ternyata ya ketakutan ini muncul dari evolusioner, psikologis, neurologis, kan banyak hal udah dijelaskan, saya rasa secara ilmiah pada dasarnya udah ada penjelasannya semua gitu. Iya, Cuman kadang kita terbawa dengan sosial budaya dari kecil, tetangga kita belajar itu percaya, orang tua Iya. kita percaya, jadi nempel kan gitu. Oh iya, betul. Nah, jadi pada dasarnya kami ingin memutus lah itu, Biar lebih realistis ya. lebih realistis. Dan berpikir kritis itu Ya, penting banget sih. Jadi poinnya memang di situ, Bang Marcel. Ini anak-anak juga nggak pernah mengatakan nggak ada. Kami justru pengen tahu gitu. Oke. Kritis gitu. Kita harus realistis gitu. Banyak Iya, iya. nanya gitu. Jangan percaya hanya dari Katanya, betul. Coba gimana? Kalau cuman asal percaya dari katanya sih bisa bahaya juga ya. Misal Iya. kayak dukun-dukun gitu juga. Iya, Percaya betul. Cuman dari kata-katanya doang. Apa ya? Kayak klaim yang luar biasa gitu harus diikuti bukti yang luar biasa juga. Gak usah Oh, iya. percaya gitu ya. Bener, harus ada buktinya, jangan asal percaya. Kayak contohnya ada orang yang ngakunya dulunya saya dukun santet, wah sekarang udah tobat. Hah, dongeng. Itu dongeng yang kayak gitu. Itu ada yang dari server Islam sama server di luar Islam tuh yang kayak gitu. Udah mulai muncul tujuannya nggak kalau Davin? Kalau tujuan sih agar teman-teman bisa berpikir lebih kritis sih. Tujuan. Biar nggak gampang dibodohi gitu ya. Agar kami bodoh itu. Ini tuh syutingnya saya dengar dari bapak ayahnya 1 tahun yang lalu itu ya? Iya. Iya. Ambil video udah kelas 5-an itu waktu itu. Sekarang Sekarang udah kelas 1 SMP. kelas 1 SMP. Wah, udah 2 tahun lah ya. 2 tahun yang lalu ya. Itu diuploadnya baru-baru ini atau udah diupload lama baru naik sekarang? ini sering saya sebut kayaknya karena memang setelah lihat Malaka itu 2 minggu setelahnya itu kami upload, kami buat ayo Vin kayaknya ini perlu deh karena bahas logika edukasi. mistika itu. Iya. Setelah itu kurang lebih 1 tahun kita ambil konten yang nonton hanya 20 orang gitu. Oke. Jadi benar-benar nggak jalan, terus nggak tahu kenapa bulan kemarin saya nyoba lagi bikin akun baru gitu Bang Marcel di TikTok. Oke. Akun baru upload meledak gitu. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja ya, ada Guru Gembul, ada Iya. Bang Marcel, ada Ferry Irwandi gitu, banyak banget yang akhirnya notice. Yang saya juga saat itu lagi kerja di luar, nggak di rumah. Oh, alah. Jadi bener-bener bingung, saya kacau, undangan juga banyak masuk Iya, gitu kan, iya, aduh iya. gimana. Akhirnya Senin kemarin saya baru ketemu anak saya, baru semingguan kami ketemu, belum sampai ya berarti ya ini. Ya termasuk Iya, iya. bisa kesini akhirnya ketemu sama pesulap merah. Iya. Akun lamanya di take down lagi atau Akun lama tetap, cuman nggak tahu. nggak naik di situ? Dulu itu algoritmanya kayak nyasarnya itu ke anak-anak gitu Bang Marcel. Oh, alah. Jadi yang lihat itu
search-nya tuh bocil Iya, gitu iya. semua. Saya tahu Gen Alvarezi itu pertama kali itu di Twitter sebenarnya, Pak. Iya, sebenarnya pertama kali ramenya tuh di Twitter, masuk trending, saya cek banyak yang nge-tag ke saya kan tuh. Bang, nih ada penerusnya gitu. Saya lihat coba bahasnya dukun atau bahas teori logikanya gitu kan. Pas saya lihat, oh masih bahas teorinya nih, bisa dilengkapin saya pikir. Karena kalau misalkan cuma sekedar itu, ngerinya dihadapkan sama orang yang bisa makan beling, kebal. Nanti, wah ini goib. Kalau nggak bisa praktek kan gitu kan. Makanya saya tertarik banget untuk narik waktu itu ke sini. Buat saya ajarin berikutnya, biar banyak hal diketahui. Jadi kalau ketemu sama yang kayak gitu, udah bisa praktekin. Pernah ada pengalaman mistis nggak? Dari kecil mungkin halusinasi waktu masih kecil? Mistis ada kayaknya. Apa? Biasanya pas malam-malam atau baru bangun tidur gitu ngelihat kan ada baju-baju ditaruh di pintu tuh. Lihat kayak kuntilanak gitu, penasaran, saya deketin ternyata baju doang. Oh iya. Oh efek dari pareidolia, dari ketakutan itu sendiri ya. Iya ya, terus memunculkan halusinasi terhadap apa yang kita takuti. Nah, itu pareidolia tuh guys. Ngelihat objek jadi sebuah bentuk yang kita kenal gitu. Kalau adanya? Pernah sih waktu itu kayak ini juga. Cuman itu kayak jilbab, terus kan malam-malam itu gantungnya warna putih, terus atasnya juga warna hitam. Jadi pas malam-malam pas mau banget langsung takut. Jadi takut gitu? Jadi langsung peluk guling. Oh, tapi nggak disamperin? Enggak. Iya. Belum uji nyali? Udah? Belum? Kalau bapaknya nih pernah nggak nih selama hidup ngalamin hal yang kayaknya ini gimana penjelasannya gitu? Iya, dulu kayak pernah banget dulu. Apa masih tuh? SMA zamannya datang kuburan minta nomor itu yang Oh, iya. Zaman-zaman dia itu sekolah. bener-bener teman saya agak kejauhan, itu dia trans ngomong bahasa Cina Bang Marcel. Itu bener-bener saya dengar dan saya bener-bener kaku semua saya itu. Iya. Tapi setelah saat ini mikir kayaknya enggak deh, itu hanya pikiran saya. Tapi ini ya, Pak, ngomong Cinanya nggak tahu benar atau enggak ya? Nggak tahu. Cuma kedengarannya bahasa Cina. Oh, nggak tahu benar apa enggak. Iya. Saya juga. Tapi dia kesurupannya benar, kelihatannya. Ya, aja nari-nari dan memang nari-nari. ya udah sering gitu. Anak ini katanya gampang banget tipis matanya. Wih, di kayak siapa yang dikit-dikit Oh iya. gitu kan. Iya, benar. Nah, itu sebenarnya yang tadi yang bahasa Cina, itu kalau dalam psikologis disebutnya DTD tuh, dissociative trance disorder. Nah, itu yang ngambil alih adalah ego personality-nya. Kalau kita nggak tahu ya dia ngomong Cinanya beneran atau enggak. Kalau sampai beneran ada orang Cina yang bisa ngobrol juga, itu bukan DTD lagi tuh. Itu yang sampai sekarang belum bisa dijelaskan, walaupun ada teorinya. Ini ada nih, waktu itu saya pernah ngomong kayak gitu di Densu. Ada yang nyanggah, di dunia ilmiah ada namanya teorinya xenoglossia kalau nggak salah. Xenoglossia itu adalah fenomena di mana seseorang bisa ngomong bahasa asing tanpa dipelajari. Hyper recalling itu biasanya. Tapi Pak, itu tahu nggak? Itu masuknya ke pseudoscience. Science yang dipaksakan atau ilmiah palsu. Sama dunia psikologis ditolak semua, Pak. Sama dunia hipnotis, pendapat itu juga ditolak. Karena nggak masuk akal. Kita nggak punya memori apapun di hidup kita, terus tiba-tiba bisa ngomong bahasa asing, itu mustahil gitu. Nah, tapi ada 1:1 juta mungkin kejadian kayak gitu. Itu yang sampai sekarang masih nggak tahu. Kalau dalam Islam, kalau dalam agama, sudut pandang agama, udah yakini aja itu jin, dia lemah, iman gitu. Karena sampai sekarang belum ada penjelasannya. 1:1 juta mungkin, jarang banget. Kebanyakan yang tadi, yang kayak ngomong Cina, tapi sebenarnya dia itu ingatan-ingatan waktu dia di film. Ngarang Gitu. aja. Ngarang ya. Kalau nyari nomor biasanya kan ngerok-ngerok kodok. Ya. Itu mistis-mistis zaman dulu tuh. Ngerok kodok, terus ngerok-ngerok kayu. Itu kan nyari pareidolia itu sendiri. Iya. Jadi gitu Vin, dulu ada misalkan korek dikasih menyan, itu nanti orang lihat, oh ini angka ini, orang lain angka ini, pareidolia aja. Iya. Kita dipaksa untuk nemuin pola di situ. Iya, ini mirip angka ini nih gitu. Iya, itu kayak kalau angka 3 tuh agak repot nih. Ini kalau 3 kan gini 3 nih, ya kan? Ini kalau dibalik begini, diputer, itu jadi 4 bahasa Arab tuh. Ini 3 apa 4 nih? Pareidolia tergantung negara ya. Nah, berikutnya nih, kalau saya ada segmen baru.
yaitu adalah AI bertanya, narasumber menjawab. Siap ya? Siap. Oke ya. Jadi apapun yang ditanyain, nanti kita akan tanyain, jawab aja. Yuk sini. Kalau aku ketemu Gen Alfarizi, aku bakal tanya hal bisa memancing insight logis sekaligus sisi personalnya yang jarang dibahas. Ini beberapa pertanyaan yang menarik dan unik. Yang pertama, Gen, kalau hantu itu sebenarnya nggak bisa menyentuh manusia, kenapa kita bisa merinding atau pingsan waktu lihat penampakan? Penampakan ya? Ya mungkin karena sugestinya juga sih. Sugestinya misalnya kayak ngelihat bayangin gitu tiba-tiba muncul, dia terus sugesti jadi kaget ya, itu beneran hantu. Pingsan. Oh iya, iya betul. Merindingnya pernah tahu teori kenapa seseorang merinding nggak? Merinding teori evolusi nggak sih? Secara evolusi. Iya, secara evolusioner itu. Apa? Gara-gara kan dulu nenek moyang kita nganggap malam sebagai ancaman kita ya. Jadi mereka itu ningkatin sistem kewaspadaan itu. Gara-gara malam itu dianggap ketidakpastian. Jadi bisa kayak merinding gitu, biasa bulu kita kayak berdiri gitu. Iya betul. Nah makanya itu karena kita waspada aja. Iya betul, waspada. Dan sebenarnya gini, kalau dalam dunia fisiknya ini saya tambahin informasinya ya, merinding itu adalah sistem pertahanan tubuh kita dari rasa dingin. Pernah tahu nggak ada orang yang kalau dituduh nyuri biasanya itu badannya panas, tapi ketika seseorang ketakutan biasanya badannya dingin. Udah mah dingin itu kejadian biasanya malam hari, malam dingin juga. Makanya tubuh kita itu ada daya tahan tubuh kita nih biar nggak terlalu kedinginan, dibangunin tuh bulu-bulu yang sekitar semua ya. Respon pertahanan tubuh itu tambahan infonya juga. Nah berikutnya nih, apa satu mitos yang kamu tahu pasti bohong tapi masih kamu hindari juga sampai sekarang? Ada nggak? Mitos ya? Iya. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Pernah tahu mitos ini nggak? Yang kalau kita di tempat horor ngelihat dari bawah gitu katanya bisa ngelihat hantu. Pernah nyoba itu nggak? Nggak. Coba deh. Ada mitos itu. Saya pernah tahu itu kan. Saya praktekin. Iya. Di Indonesia. Di Indonesia tuh macam-macam mitosnya. Dari mulai yang bakar ikan asin di tempat kebun-kebun kayak gitu nanti narik hantu. Padahal itu narik hewan sebenarnya. Narik hewan kayak babi itu yang bahaya. Kalau sampai narik perhatiannya kan. Nanti yang ada makanan kita yang diambil. Sama narik monyet itu bahaya. Karena nanti makanan persediaan camping kita jadi makan, diambil. Nah, terus ada juga yang itu ngelihat dari kolong bawah. Nanti bisa ngelihat hantu. Iya kayak gitu doang jadinya. Terus ada juga kepercayaan di Jogja ya waktu itu ya, yang kalau kita jalan. Oh iya, di satu makam itu. Iya di makam apa Kerapyak ya? Kerapyak. Iya di makam Kerapyak gitu. Ada kalau jalan, terus nyampe tengah kita, iya di tengah-tengah makam kita balik badan, katanya kita akan tersesat. Waktu itu saya pernah ke situ, saya bercandain. Saya jalan, set pas balik badan, set. Oh iya saya jadi nggak percaya Tuhan, kan sesat kan? Saya bercandain kayak, iya kan sesat. Katanya kalau sana mah bukan sesat itu, tapi sesat nggak bisa keluar. Nyatanya bisa keluar, gitu. Dan itu orang-orang Jogja pada takut. Soal konten dan respon netizen, pernah nggak ada yang DM kamu dan bilang gara-gara kamu aku berani tidur lampu mati sekarang? Ada? Ya ada ya. Banyak ya? Wih keren, udah merubah ya. Ke kamar mandi jadi berani sendiri. Mungkin temenmu dulu aja. Teman-teman sekolah ada? Saya ada teman dekat juga. Hah? Itu kalau nggak salah namanya ya Yuda. Hah? Dia bilang dulu takut kan sama hantu karena orang tuanya Jawa. Takut. Iya. Cuman karena beberapa saya kasih tahu juga, akhirnya dia udah nggak terlalu percaya lah sama hantu gitu. Iya. Oh, jadi berani gitu. Berani. Wah, ini baru keingatan nih. Pas viral, teman-teman sekolah gimana waktu itu? Cuman, wah keren kamu bisa masuk Trans 7, gimana keren-keren doang. ajak saya uji nyali juga biar viral. Oh, pada mau masuk konten. Wih, keren. Apalagi nih abis ketemu selap merah pulang-pulang bisa makan beling. bisa makan beling, kebal. Wah, pokoknya kebal rambut, kebal kulit. Nah, itu semua bisa tuh. Rahasia-rahasia diajarin. Semoga hipnotis nanti bisa langsung praktek juga. Tergantung percaya dirinya ya. Nanti ke teman-teman sekolah dulu aja nanti saya ajarin. Tapi nggak bisa ditampilin guys ngajarinnya karena panjang ini pemahamannya gitu. Kalau adanya di teman-teman sekolah ini nggak banyak nggak yang kenal? Enggak sih, cuman teman-teman deket. Teman-teman deket pada bilang apa? Jangan bilang kayak nggak nyangka aja bisa Wih. kesini, bisa kesana. Ada yang minta foto nggak? Ada yang minta foto nggak? Oh, belum.
Kalau aku punya kesempatan tanya langsung ke ayahnya Gen Alfarizi, aku akan pilih pertanyaan yang menggali peran orang tua dalam proses kreatif anak, menguak sisi pendidikan, kebebasan berpikir, dan tentu bikin penonton penasaran sekaligus tersentuh. Pertanyaan untuk ayah Gen Alfarizi tentang pola asuh dan pendidikan. Pak, kapan pertama kali Bapak sadar kalau Gen itu beda dari anak-anak lain? Wah, indigo dong ya. Ini bukan IndiHome ya, bukan IndiHome. Iya. Bukan Indomie juga. Enggak, pada dasarnya saya nggak melihat ada perbedaan sama seperti dengan orang lainnya. Anak-anak Cuma lain. saat memang setelah banyak belajar hal-hal baru gitu, oh sepertinya pola pendidikan itu nggak perlu saya paksakan, nggak perlu saya takut-takuti gitu. Sebelumnya sering sekali biasanya ancaman, jangan ke sini nanti gini, jangan di situ nanti gitu. Iya, iya. Tapi setelah ada pemahaman baru, saya lebih mengajarkan konsekuensi sih ke anak. Kalau kamu ke situ, kamu seperti ini loh. Oke. Mbak Via kalau buang sampah sembarangan, nanti kotor, bisa banjir, bisa penyakit seperti itu. Jadi terserah Mbak Via mau buang atau enggak, terserah. Seperti itu saya Bang Marcel. Oke. Kalau untuk pendidikan akademis juga, memang biasanya kami ada gap dengan pendidikan formalnya gitu. Kalau kami di rumah, yang kami ajarkan, kamu yang penting paham aja. Oh iya. Kalau di sekolahan, kamu harus hafal. Iya, iya. Jadi kadang dia ada kesulitan di situ. Bahkan beberapa nilainya agak turun karena dia paham, tapi saat menyampaikan teks by teks itu dia nggak bisa hafal seperti itu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu paham sih, nggak apa-apa kalau beda sama. Ya kalau sekolah sih yang penting naik kelas aja dan pas aja udah nilainya. Nah, Deddy Korum. dua orang udah ngomong Iya. gitu ya. Tadi malam Bang Ferry udah sekolah. Nama Kak Aril itu. Oh iya. Saya tuh apa? Dengar. Apa? Kak Aril? Kak Aril ya. Kenapa? Dia bilang juga, ya nggak apa-apa, saya juga dulu masih kecil. Hah? Ranking terakhir juga dia bilang. Oh iya. Yang penting kamu paham. Iya, tapi kalau saya tuh dulu pas sekolah pernah ranking 7. Itu yang terbaik. Itu gara-gara teman sebelah saya itu pinter. Kalau teman sebelah saya nggak pinter, saya nggak ranking tuh, biasanya paling belakang. Iya, ya kan nyontek waktu itu kan asal dimodifikasi nggak apa-apa. Kalau yang nggak boleh kan nyontek yang sama persis. Terus tahu nggak, Deddy Corbuzier pernah nggak naik kelas? Iya. Iya, itu merah semua nilainya, jeblok semua Deddy Corbuzier di sekolahnya. Tapi kalau dia memang mendalami, jadi disuruh belajar pelajaran sekolah, di dalam bukunya ada buku sulap. Gitu. Dia saking getolnya sulap, disuruh sama orang tuanya belajar, di dalam itu ada buku sulap dia. Jadi seolah-olah baca buku pelajaran padahal enggak gitu. Berarti yang penting naik kelas tapi bukan berarti Iya, penting jangan sampai iya. Yang penting pas aja yang gitu. pinter memang pinter. Iya, yang penting pinter dan cukup untuk bisa berkembang ke kelas berikutnya. Jangan sampai kurang juga. Karena kalau di sekolah lebih ditekankan kan sosialnya. Ya kan, kayak gimana caranya bergaul, terus gimana link perkenalan, dan jangan kubu-kubuan. Dari mulai sekolah, kalau saya pribadi ya, saya tuh kan ngelihat teman-teman tuh pada kubu-kubuan banyak. Saya gabung ke sini juga, gabung kemana-mana, gitu. Tempatnya mempelajari banyak hal gitu. Apa Bapak nggak khawatir waktu Gen bilang mau bikin konten berburu hantu pakai logika? Nah. Iya, memang awalnya sedikit khawatir karena banyak juga yang lebih senior seperti Bang Marcel dan lain-lain itu ini lawan arah loh, dan pertanyaannya memang cukup sering seperti ini. Tapi kami kan hanya lebih ajakan untuk berpikir kritis gitu. Apa salahnya sih? Gitu. Iya betul. Kami hanya mengajak jangan percaya hanya dari katanya. Gitu. Oh iya. Cari terus informasi tersebut sampai kita pas gitu. Oh ya, informasi ini bisa diuji kebenarannya secara objektif. Oke deh. Ini kalau ada orang lain ambil pendapat lain nggak apa-apa. Iya, nggak maksain juga ya. Iya. Nggak harus sependapat sama kita juga Dan gitu. Ya? kami juga ini perlu disclaimer, mudah-mudahan bisa banyak ditonton Bang Marcel. Kami bukan mengatakan kami benar Anda salah. Enggak, sama sekali enggak. Kalau Kita itu beda gaya aja. Iya, kalau yang saya benar Anda salah itu gaya pesulap merah, jangan ditiru, jangan. Saya nggak berani Iya. seperti itu. Jangan ngikutinnya gaya mentok-mentoknya. Zawin pun dia bilang nggak berani kayak pesulap. Mentok-mentoknya kayak Zawin aja paling. Kayak satir-satir, dijadiin bercandaan. Kan kalau Zawin tuh kayak naik gunung. Nih, gue mau ngebuat kuntilanak ketawa, dia stand up komedi di tempat kosong.
Nah, pertanyaan terakhir nih, ada yang ketiga. Pernah nggak Bapak ngasih satu nasihat ke Gen yang sampai sekarang masih dia pegang? Iya. Nasihat yang paling kuatnya apa? Seringkali ini cukup panjang tapi dia udah paham. Yang pertama, bukan karena kamu tersinggung lantas orang lain yang salah. Iya, betul. Bukan karena berbeda lantas Davin yang benar. Oh iya, betul. Dan bukan karena Davin yakin lantas apa yang kamu yakini otomatis benar, Vin. Karena kebenaran bukan diukur dari banyaknya orang percaya, Betul. tapi dari bukti yang bisa diuji kebenarannya secara objektif. Itu sih nasihatnya. Jadi jangan ngerasa paling benar, enggak, kita cuman beda aja mungkin. Oh iya, beda pendapat. Iya, betul. Kalau dalam kepercayaan itu maksudnya kepercayaan ya dia. Dan ada yang gangguan psikologis, misalkan dia ke tempat ke tempat horor, beneran muncul halusinasi. Kan dia yakin banget itu beneran muncul kan. Kita nggak bisa nyalahin. Kita nggak bisa nyalahin gitu. Kecuali dia nanya ke kita, ini kok saya keganggu nih sama hal-hal yang kayak gini nih, gimana cara menanggulanginya? Nah, itu nanti saya ajarin juga, ada teknik-teknik terapi untuk pengobatan gangguan-gangguan psikologis dan semacamnya. Jadi kalau ketemu yang kayak gitu, minta tolong bisa ngomong juga nanti ke mereka-mereka. Bisa ada yang dilakuin gitu ke teman-teman. Nah, berikutnya ini tadi sebelum on cam saya udah ngajarin kesaktian nih ke Gen Alfarizi. Semua sebenarnya sama bapak-bapaknya juga. Ini pertama kali tadi makan beling ya? Iya, makan kerupuk. Makan kerupuk ya? Iya, makan beling. Oh iya, kerupuk. Wih. Udah makan kerupuk. Rasanya gimana makan beling? Coba kasih tahu ke nanti praktekin ya ke teman-teman ya kalau di rumah ya. Rasanya apa? Kayak makan apa ya, Vi, rasanya itu? Makan es Makan. batu. Oh Ya, iya. Cuman pas di tenggorokan gitu kayak kering-kering gitu ya. Kayak kering tapi ya kalau es batu ada basahnya ya. Terus juga tadi udah belajar kebal ya. Ya. Wih, kebal nih. Langsung kita praktekin. Nih, kartunya dong. Ini udah diisiin ilmu kebal nih jadi. Tiga-tiganya lagi ya. Tapi ini nggak bisa ke kulit ya guys, karena di YouTube nggak boleh nih. Ini kita ke rambut. Nih, lihat. Kita pakai kartu aja untuk ngetes ketajaman pisaunya. Nih. Tuh. Tuh, dari ujung ke ujung. Ya, lagi satu lagi. Nih. Tuh. Ya kan? Nah, sekarang kita coba ke rambut. Nih, lihat, udah kebal. Nih. Tuh, nggak ada satupun. Wih, sakti. Adik-adiknya nih masih kecil, coba. Nih. Tuh. Kepotong sama sekali. Tuh, nggak kepotong sama sekali. Bapaknya juga, ya Pak. Pendek lagi. Tadi udah. Anaknya dia kuat. Iya. Bapak kalau rahasia kebal makan beling baru tahu ini atau udah pernah tahu? Coba mic-nya. Ya. Kalau untuk triknya mungkin udah pernah tahu tapi baru nyoba pertama kali ini. Oh, baru prakteknya baru pertama. Baru pertama kali ini. Baru denger doang ya? Baru denger Kayak aja. makan beling, kebal gitu. Iya. Tadi juga saya udah ngajarin teknik telekinesis ya. Ya kan, menggerakkan benda. Oh, iya. Ya kan? Bisa ya praktekin. Itu yang kayak Deddy Corbuzier praktekin ke Ferry Irwandi tuh. Bisa ya praktekin ya? Boleh ya? Oke. Yuk kita prepare dulu, ini ada pengisian ilmu. Oke guys, nah sekarang ini udah siap nih, udah ready ya, energinya udah terkumpul. Coba kalau jadi orang sakti tuh harus bisa ngomong, kan kalau biasanya ngejelasin, ini kita mau ngebohongin. Oke, sekarang saya akan menunjukkan telekinesis gitu, coba jelasin. Seperti yang ada di Ferry Irwandi yang dipraktekin gitu. Akan menggunakan kekuatan telekinesis seperti yang dilakukan Om Deddy ke Om Ferry ya. Saya juga bisa melakukannya. Woi, sama pakai kacamata juga nih ya. Pakai kacamata. Nih, ini bisa dicek dulu kacamatanya, nggak ada alat apapun. Oke ya. Nah, boleh langsung aja kita lihat. Oke. Rasain dulu. Wis, adiknya bantuin dong energinya dong. Wih, gile, nggak disentuh loh, luar biasa.
Tuh, ini bisa dicek dan nanti bisa praktekin ini tanggung jawab ke teman-teman ya. Kalau pada bawa kacamata, praktekin dong gitu. Bisa ya? Iya, ya bisa. Aman ya? Oke. Luar biasa. Itu namanya telekinesis. Yaitu menggerakkan benda tanpa disentuh. Tangannya juga buka begini, kosong ya? Kosong ya semuanya, kosong nggak ada? Tuh, the real, total. Nggak ada alat apapun dan bisa dipraktekkan kapanpun dan dimanapun. Jadi kalau ngewakilin sekolah nanti bisa juga ya, pede ya? Iya, bisa. Tinggal bikin skrip story-nya aja. Kalau untuk nunjukin keajaiban itu, kita harus ngejelasin story-nya. Mungkin kita bilang, tahukah Anda, misalkan story-nya nih, tahukah teman-teman semua bahwa sebenarnya ketika kita memfokuskan pikiran kita ke sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut bisa kita capai, apapun itu. Anunya ya. Iya. Pasti. Story di awalnya bener. Biar orang penasaran apa yang mau dilakuin gitu. Nah, ketika orang udah penasaran, baru sekarang saya akan mencontohkan walaupun apa yang kita fokuskan atau tuju itu mustahil, tapi kita bisa lakukan lakukan dengan fokus kita gitu. Apapun sebenarnya kan itu motivasi untuk kalau kita fokus terhadap sesuatu bisa nih ngelakuin gitu. Ya, nah baru praktekin. Kalau di panggung mah di atas meja aja. Kalau di panggung kan penontonnya jauh tuh. Nggak kelihatan. Iya, kalau jarak dekat baru kayak tadi di bawah biar itu energinya nyatu. Wih. Oke. Baru berapa menit tadi latihannya? Baru berapa menit ya? 15 menit. Iya, Ya? baru. Iya. Kalau 15 jam udah. Wah, udah body language-nya udah bagus ya. Bisa nerbangin, nanti saya ajarin juga yang teknik nerbanginnya. Ada nerbangin kayak tisu gitu. Bisa itu. Udah keenakan nanti. Iya. Ada lagi yang uang nanti, itu yang pernah dipraktekin juga sama magician terkenal di Indonesia. Nanti ada teknik pengembangannya. Oke, terima kasih banyak Gen Alfarzi udah datang dan mengedukasi masyarakat Indonesia, luar biasa. Ada pesan untuk ini nggak, generasi umur-umur seumuran kamu nih biar pemikiran lebih kritis, apa nih saran dari kamu buat teman-teman semua? Saran dari saya sih, ya harus berpikir kritis tuh jangan asal percaya sama suatu informasi aja sih. Oh, Jangan apalagi asal cuma percaya. didengar ya? Iya, apalagi cuma dari katanya, sama berkaitan sama hal mistis gitu. Oke, jadi harus buktiin langsung, Iya, jangan bisa gampang dibuktiin percaya. secara objektif. Apalagi cuma kayak misalkan diancam, awas lu kalau macem-macem gue santet gitu. Iya, jangan gampang takut gitu ya. Atau kalau saya lebih gampang jawabnya, ya udah ditunggu gitu. Kalau saya gitu. Iya. Nah, kalau adiknya nih, coba tadi kan untuk pria-pria, nah sekarang untuk teman-teman wanita yang takut takut ke kamar mandi sendiri. Pesannya apa? Pesannya apa buat teman-teman? Sarannya jangan gampang takut gitu. Jangan gampang takut, beraniin aja gitu ya. Terus kalau kamu berani nggak ke kamar mandi sendiri? Berani lah. Hah? Berani? Iya kan kebanyakan kalau cewek tuh biasanya ngajak temennya kan? Iya. Sering. Hah? Biasanya sering sampai ajak ke dalam. Oh. Iya, Iya. Oh biasanya minta temenin ya teman-teman ya. Iya ya. Kalau Bapak ada saran Pak untuk orang tua biar bisa ngebuat anaknya? Iya, harapannya Biar bisa orang-orang tua yang punya anak seperti anak-anak saya atau bahkan mungkin lebih kecil dari Davin, jangan tinggalkan perangai tahayul gitu. Pada anaknya ajarkan budaya ilmiah, berpikir kritis pada anak, jangan ditakut-takuti, tapi mungkin diajarkan lebih bagaimana konsekuensi pada anak, gitu aja. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Saya akan tutup video ini dengan tagline Ilmu Merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Terima kasih banyak Davin, Gen Alfarzi, semuanya bapaknya. Terima kasih banyak. Oke, bye-bye.